Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang anak durhaka berubah menjadi seekor anjing hitam. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu, tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyinari rumah sederhana yang berdiri di ujung jalan kecil. Suasana hening di dalam rumah terasa nyaman. Di ruang tengah, seorang ibu duduk di atas sajadah hijau dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Bibirnya melantunkan ayat-ayat suci dengan khidmat, sementara pandangannya sesekali mengarah ke halaman luar yang tampak terang. Ia menggumamkan doa untuk keselamatan keluarganya, terutama untuk anak sematawayangnya, Dani. Di kamar sebelah, suara musik rock menggelegar memecah ketenangan. Dani, seorang pemuda berusia 19 tahun, tengah larut dalam alunan gitar listrik dan dentuman drum dari lagu favoritnya. Ia mengenakan headphone besar, namun volumenya sengaja dibuat maksimal hingga suaranya terdengar jelas di seluruh rumah. Bagi Dani, musik rock adalah pelarian dari kejenuhan hidupnya. Ia merasa bebas dan lepas saat mendengar dentuman itu, seolah-olah bisa melupakan semua masalah. Namun bagi ibunya, suara tersebut sangat mengganggu. Ia mencoba tetap khusyuk, tapi gemuruh musik itu terus merembes ke ruang ibadah kecilnya. Hingga akhirnya, ia tak bisa menahan diri. Ia berdiri, menyeka peluh di dahinya, dan berjalan menuju kamar Dani. "Dani, tolong kecilkan suara musikmu, nak. Ibu sedang mengaji," ucapnya dengan nada lembut namun tegas dari luar pintu kamar. Namun Dani terlalu tenggelam dalam dunia musiknya. Ia bahkan tidak mendengar suara ibunya. Sang ibu kembali memanggilnya, kali ini lebih keras. "Dani, ibu bilang kecilkan musikmu." Suara ibunya yang terdengar memotong musik rock di telinganya seperti petir yang menyambar. Emosi Dani tiba-tiba memuncak. Ia membuka pintu kamar dengan kasar, wajahnya merah padam. "Kenapa sih, Bu? Kenapa sih, Bu? Ganggu banget," bentaknya dengan nada tinggi. Sang ibu terkejut dengan nada suara anaknya yang biasanya lembut. "Nak, ibu cuma minta tolong kecilkan musikmu. Tidak baik seperti ini," ujarnya masih berusaha menenangkan. Tapi Dani yang sudah dikuasai amarah tak mau mendengarkan. Ia merasa permintaan ibunya terlalu merepotkan. "Ibu nggak ngerti, ya? Musik ini hidupku," jawab Dani dengan suara keras. Dalam sekejap, kemarahannya memuncak hingga ia kehilangan kendali. Dengan kasar, ia mendorong ibunya hingga tubuh sang ibu terhuyung dan jatuh tersungkur di lantai. Seakan alam ikut merespons, petir tiba-tiba menggelegar di luar rumah, menyusul kilatan cahaya yang menyilaukan. Dani terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya mulai berubah bentuk, bulu hitam tebal mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Ia mencoba berteriak, namun suara yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara manusia, melainkan suara gonggongan seekor anjing. Sang ibu yang baru saja bangkit dari lantai menatap dengan mata terbelalak. Di hadapannya, Dani tidak lagi berbentuk manusia. Kini ia berubah menjadi seekor anjing hitam dengan mata penuh kegelisahan. Dani, yang kini dalam wujud seekor anjing, memandang ibunya dengan sorot mata penuh penyesalan. Namun ketakutan menguasainya, dan ia segera berlari keluar rumah ke dalam kegelapan malam. Sang ibu hanya bisa menatap kepergian anjing itu dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Hatinya hancur. Ia berusaha menyusun doa dalam hati sambil bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya? Kenapa anaknya berubah menjadi seekor anjing? Ia duduk kembali di atas sajadahnya, memanjatkan doa untuk keselamatan Dani, berharap ada keajaiban yang akan mengembalikannya. Malam itu, sang ibu duduk termenung di ruang tengah, mencoba memahami kejadian yang baru saja menimpa keluarganya. Pikirannya bercampur aduk antara rasa sedih, takut, dan bingung. Ia tak pernah menyangka anak semata wayangnya, yang selama ini ia besarkan dengan penuh cinta, akan berubah menjadi seekor anjing hitam. Namun lebih dari segalanya, ia khawatir. Dani dalam wujud seekor anjing kini berkeliaran di luar rumah, entah di mana. Ibu harus menemukannya.
bisik sang ibu kepada dirinya sendiri. Meski tubuhnya letih, ia bangkit, mengambil selendang, dan keluar rumah. Jalanan sudah sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Ia memanggil nama anaknya dengan suara parau, berharap Dani masih bisa mendengar panggilannya. Dani, Dani, nak, pulanglah. Ibu tidak marah. Ibu hanya ingin kau kembali, teriaknya dengan suara bergetar. Namun, yang menjawab hanya kesunyian. Ia berjalan melewati gang-gang kecil, menengok ke setiap sudut yang gelap, berharap menemukan jejak Dani. Namun, bayangan Dani dalam wujud anjing hitam itu sama sekali tidak tampak. Beberapa tetangga yang terjaga melihat sang ibu berjalan sendirian di tengah malam dan mencoba menanyakan apa yang sedang ia lakukan. "Ibu mencari anak saya," jawabnya singkat. Namun, ia tidak menjelaskan bahwa anak yang dimaksud kini telah berubah menjadi anjing. Ia takut mereka tidak akan percaya atau lebih buruk, menganggapnya gila. Pencarian itu berlangsung hingga dini hari. Sang ibu kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan hati yang patah. Ia duduk di depan pintu, memandangi langit yang perlahan mulai terang. Air matanya kembali mengalir. Ia merasa kehilangan, namun tetap berusaha kuat. Ia percaya, dengan doa dan kesabaran, Tuhan akan memberikan jalan. Keesokan harinya, sang ibu memutuskan untuk mencari Dani lagi. Kali ini ia berjalan ke kampung-kampung sekitar, bertanya kepada setiap orang yang ia temui. "Apakah kalian melihat seekor anjing hitam lewat di sini?" Anjing itu mungkin terlihat sedih, dan ia seperti membutuhkan pertolongan. Sebagian warga menggeleng, namun ada juga yang mengatakan pernah melihat anjing hitam berkeliaran di dekat rumah kosong di ujung desa. Mendengar itu, sang ibu segera menuju ke lokasi yang dimaksud. Perasaan cemas dan harapan bercampur dalam hatinya. "Apa benar itu Dani?" pikirnya. Rumah kosong itu terlihat suram dan tak terawat. Pohon-pohon liar tumbuh di sekitarnya, menambah kesan angker. Sang ibu mendekati pintu yang terbuka sedikit, memanggil dengan suara lembut. "Dani, nak, apakah kau di sini?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir dan daun-daun kering yang bergesekan. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara gonggongan dari dalam rumah. Suara itu terdengar lemah, seolah datang dari makhluk yang kelelahan dan putus asa. Sang ibu memberanikan diri melangkah masuk. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat seekor anjing hitam sedang duduk dengan kepala tertunduk. Bulu-bulunya kusut, dan sorot matanya penuh kesedihan. Sang ibu segera mengenali bahwa itu adalah Dani. Ia berlutut di dekat anjing itu, menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Dani, nak, ini ibu. Kembalilah. Ibu tidak marah, ibu hanya ingin kau selamat," katanya sambil mengulurkan tangan. Anjing hitam itu mengeluarkan suara lirih, seperti menangis. Air mata menetes dari matanya, membasahi lantai kayu yang sudah lapuk. Sang ibu merasa hatinya teriris. Ia tahu, Dani menyesal atas apa yang terjadi, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan anaknya ke wujud semula. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari luar rumah. Warga yang penasaran mulai berkumpul, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat sang ibu berbicara kepada seekor anjing hitam dengan penuh kasih, sebuah pemandangan yang mengundang rasa haru. Salah satu warga bertanya, "Bu, kenapa ibu berbicara kepada anjing itu?" Sang ibu menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia menjawab dengan suara pelan, "Anjing ini, dia adalah anak saya." Warga terdiam, sebagian bingung, sebagian lagi mulai memahami bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Salah seorang dari mereka berkata, "Mungkin ini hukuman dari Tuhan, Bu. Kita harus memohon ampunannya bersama-sama." Sang ibu mengangguk. "Benar, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kita hanya perlu berdoa dan meminta pengampunan." Setelah mendengar penjelasan sang ibu, suasana di sekitar rumah kosong itu berubah menjadi hening yang penuh haru. Warga yang awalnya hanya menonton mulai memahami bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Sang ibu duduk di samping anjing hitam yang tak lain adalah Dani, mengelus kepala makhluk itu dengan penuh kasih.
Air mata terus mengalir dari kedua matanya. Ya Allah, naik gumamnya pelan. Jika ini ujianmu, aku ikhlas. Tapi tolonglah kembalikan anakku. Berikan dia kesempatan untuk berubah. Warga yang berkumpul mulai tergerak untuk membantu. Salah seorang tokoh agama setempat, Pak Kiai, mendekat dan berkata dengan tenang, "Bu, kita akan bersama-sama berdoa untuk Dani. Allah Maha Pengampun. Jika Dani menyesal dan kita semua memohon ampunan untuknya, insya Allah akan ada jalan." Malam itu di depan rumah kosong, sebuah majelis kecil diadakan. Pak Kiai memimpin doa bersama, sementara warga sekitar ikut memanjatkan permohonan dengan khusyuk. Sang ibu duduk di tengah, memegang tasbih di tangannya, mengucapkan zikir dengan penuh harapan. Di sampingnya, anjing hitam itu diam, tapi matanya terus menatap sang ibu, seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan. Ya Allah, jika anak ini telah berbuat salah, ampuni dia. Jika anak ini telah menyakiti ibunya, bukakan hatinya untuk bertobat. Kembalikanlah dia kepada ibunya yang mencintainya tanpa syarat. Doa Pak Kiai dengan suara lantang namun lembut. Warga mengamini dengan serentak. Dalam keheningan malam, doa mereka membubung ke langit, menyelimuti suasana dengan rasa damai. Setelah doa usai, warga mulai kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan sang ibu dan anjing hitam itu di depan rumah kosong. Sang ibu tidak ingin meninggalkan Dani, meskipun tubuhnya lelah dan matanya mengantuk. Ia tetap duduk di sana, melanjutkan zikir dan doa dalam hatinya. Angin malam bertiup pelan, mengirimkan kesejukan yang menenangkan. Dalam kesunyian, hanya suara daun bergesekan dan isak pelan dari sang ibu yang terdengar. Anjing hitam itu, Dani, perlahan mendekatkan kepalanya ke kaki sang ibu. Ia menggonggong kecil, seolah ingin meminta maaf. Sang ibu menatap makhluk itu dengan penuh kasih. Dani, jika kau menyesal, ibu memaafkanmu. Tapi kau juga harus meminta ampun kepada Allah. Hanya Dia yang bisa mengembalikanmu. Mendengar itu, anjing hitam tersebut mengeluarkan suara yang lebih dalam, seperti tangisan. Tubuhnya merunduk, kepalanya menunduk ke tanah. Sang ibu menyeka air matanya, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu di sini untukmu." Malam itu berlalu dengan perasaan campur aduk. Sang ibu terus berdoa meski tubuhnya terasa lelah. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa penantian ini akan berbuah manis. Ia hanya perlu bersabar dan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ketika fajar mulai menyingsing, suara azan subuh terdengar dari masjid terdekat. Sang ibu memutuskan untuk bangkit. Ia mengangkat tangan, mengucapkan doa terakhir sebelum berjalan kembali ke rumah untuk melaksanakan salat. Anjing hitam itu mengikuti dari belakang, menjaga jarak, seolah tahu bahwa ia belum sepenuhnya bisa kembali. Di rumah, sang ibu mengambil wudhu, lalu berdiri untuk salat subuh. Dalam setiap sujudnya, ia menyebut nama Dani, memohon agar anaknya diberi ampunan dan petunjuk. Ketika salat usai, ia berdoa lebih lama dari biasanya, menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak berhenti berusaha. Setelah salat, ia keluar rumah lagi, berharap menemukan petunjuk baru. Ia bertanya kepada lebih banyak orang, mencari tahu apakah ada yang bisa membantu Dani. Namun, meski semua orang bersimpati, tak seorang pun tahu bagaimana cara mengembalikan Dani ke wujud manusia. Sang ibu hanya bisa menunggu. Warga desa mulai ikut memantau keberadaan Dani dalam wujud anjing hitam, sementara sang ibu terus berdoa dan mencari petunjuk. Ia merasa bahwa waktunya akan tiba, dan semua ini hanya soal kesabaran. Setiap malam, ia kembali ke rumah kosong itu, berharap ada keajaiban. Dani dalam wujud anjing selalu ada di sana, seolah-olah menanti waktu yang tepat untuk kembali. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara sang ibu dan anjing hitam yang adalah Dani menjadi semakin erat. Setiap malam, sang ibu mengunjungi rumah kosong itu, membawa makanan dan air untuk Dani. Ia selalu berbicara dengan lembut kepada makhluk itu, seolah Dani masih anaknya yang dulu. Meskipun wujudnya telah berubah, cinta seorang ibu tak pernah pudar. "Dani, kau tahu, Nak,
Ibu selalu mendoakanmu. Apapun kesalahanmu, ibu sudah memaafkan. Tapi sekarang, kau harus meminta ampun pada Allah. Hanya Dia yang bisa mengembalikanmu. Katanya suatu malam sambil mengelus kepala anjing itu. Dani merespons dengan menggonggong kecil, kemudian menundukkan kepalanya. Sorot matanya menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Sang ibu pun sadar, meskipun Dani sudah menyesal, perubahan wujudnya adalah akibat dari dosa yang telah ia perbuat. Hanya dengan taubat dan doa yang tulus, Dani bisa kembali seperti semula. Maka ia mulai mengajak Dani untuk berdoa bersama setiap malam. Ibu akan membaca Al-Quran di sini, nak. Kau dengarkan, ya? Mintalah ampun kepada Allah dari hatimu, ujarnya dengan penuh harap. Ia lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di samping anjing itu, berharap bacaan itu bisa mengetuk hati Dani yang kini terkurung dalam wujud seekor anjing. Dani meskipun dalam wujud hewan, terlihat mendengarkan dengan seksama. Setiap malam, ia duduk di samping ibunya, matanya memancarkan rasa bersalah dan rindu. Perlahan-lahan, Dani mulai menunjukkan perubahan. Gonggongannya menjadi lebih lembut, dan ia selalu berada di dekat ibunya saat sang ibu datang. Bahkan beberapa kali, ia mencoba menempelkan kepalanya ke pangkuan ibunya, seolah meminta maaf. Namun meskipun ada kemajuan ini, Dani masih belum kembali ke wujud manusia. Warga sekitar yang mulai mengetahui kisah ini, memberikan dukungan kepada sang ibu. Mereka membantu dengan doa dan bahkan bergantian menemani sang ibu saat malam tiba. Suatu malam, di saat hujan turun dengan deras, sang ibu memutuskan untuk tetap pergi ke rumah kosong itu. Ia membawa payung dan beberapa bungkus makanan, tidak peduli pada dinginnya malam. Ketika ia sampai, ia melihat Dani dalam wujud anjing, duduk menggigil di sudut ruangan. Sang ibu segera menghampiri, membuka selimut kecil yang ia bawa, dan membungkus tubuh Dani dengan penuh kasih. Dani, ibu ada di sini, nak. Jangan takut, semua akan baik-baik saja, katanya, mencoba menguatkan anaknya yang terlihat begitu rapuh. Malam itu, saat hujan masih mengguyur deras, sang ibu memutuskan untuk membaca surah Yasin dengan suara penuh keikhlasan. Suaranya menggema di dalam rumah kosong yang dingin, menyentuh hati setiap makhluk yang mendengar. Dani, meskipun dalam wujud anjing, terlihat menangis. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan yang merembes dari atap. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang aneh. Ketika sang ibu membaca ayat terakhir, Dani mulai menggonggong keras. Suaranya memecah kesunyian malam. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berubah di dalam dirinya. Sang ibu terkejut, tapi ia terus membaca ayat-ayat suci. Berharap ini adalah tanda bahwa Allah telah mendengar doa mereka. Dani menggeliat di lantai, matanya memejam rapat, dan gonggongannya perlahan berubah menjadi erangan manusia. Sang ibu berhenti membaca, menatap makhluk itu dengan penuh harap. Ya Allah, apa ini pertanda? Bisiknya mencoba menahan air mata. Namun perubahan itu belum sepenuhnya terjadi. Dani kembali diam. Tubuhnya tetap dalam wujud seekor anjing. Sang ibu menghela napas panjang, menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ia menyeka air mata di wajahnya, lalu berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, nak. Ini semua butuh waktu. Ibu percaya, Allah akan mengembalikanmu pada saat yang tepat." Malam itu berlalu dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun Dani belum kembali, sang ibu merasa bahwa kejadian tersebut adalah tanda bahwa ada harapan. Ia pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan, membawa keyakinan bahwa suatu hari anaknya akan kembali menjadi manusia. Keesokan harinya, sang ibu bangun lebih awal. Setelah salat subuh, ia kembali berdoa dengan penuh pengharapan. Pikirannya terus terbayang kejadian malam sebelumnya, saat Dani seolah-olah hampir kembali ke wujudnya. Hatinya dipenuhi keyakinan bahwa keajaiban itu semakin dekat. Hari itu, ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Kiai, meminta petunjuk apa yang bisa dilakukan untuk membantu Dani. Pak Kiai mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan bijak, "Ibu,
Allah selalu mendengar doa orang yang ikhlas. Teruslah berdoa. Namun selain itu, ajak Dani untuk lebih banyak mendengar ayat-ayat Allah. Itu akan membersihkan hatinya. Dan ajarkan dia untuk benar-benar menyesali kesalahannya. Mendengar saran itu, sang ibu kembali ke rumah kosong tempat Dani berada. Ia membawa Al-Quran dan sebuah tikar kecil. Ketika ia tiba, Dani sudah menunggunya di depan pintu, seolah-olah tahu bahwa ibunya akan datang. Sorot matanya menunjukkan kerinduan dan harapan. Dani, hari ini ibu akan membacakan surah-surah yang indah. Kau dengarkan baik-baik, ya nak, katanya dengan lembut sambil menggelar tikar di lantai. Ia duduk, membuka Al-Quran, dan mulai membaca dengan penuh keikhlasan. Dani duduk di sampingnya, diam mendengarkan. Suaranya semakin tenang, dan tubuhnya tampak rileks. Ketika sang ibu selesai membaca, Dani mengeluarkan suara pelan, seperti rintihan. Ia menundukkan kepalanya ke tanah, menunjukkan rasa bersalah yang begitu dalam. Dani, Cita, jika kau menyesal katakan kepada Allah, mintalah ampun dengan seluruh hatimu, ujar sang ibu sambil mengelus kepala Dani. Malam itu, untuk pertama kalinya Dani dalam wujud anjing, menundukkan tubuhnya seperti sedang bersujud. Sang ibu yang melihat hal itu menangis haru. Ia yakin Dani benar-benar menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, diikuti suara petir yang menggema di langit. Dani menggeliat di lantai, tubuhnya mulai bergetar hebat seperti malam sebelumnya. Sang ibu terkejut namun tidak panik. Ia segera berdoa, memohon agar Allah memberikan keajaiban yang telah ia harapkan selama ini. Tubuh Dani mulai berubah. Bulu-bulu hitam di tubuhnya rontok, dan perlahan bentuk tubuh manusia mulai muncul. Sang ibu menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dalam beberapa saat, Dani kembali ke wujudnya sebagai manusia. Ia terbaring lemah di lantai, wajahnya penuh dengan air mata. "Ibu!" Suara Dani lirih, suaranya bergetar karena tangis. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Sang ibu segera memeluknya erat, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. "Nak, kau kembali, kau kembali. Alhamdulillah, Allah Maha Besar," katanya sambil mencium kepala Dani. Dani menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku telah menyakitimu. Aku telah berdosa. Aku tidak tahu harus bagaimana menebus semuanya," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Ibu sudah memaafkanmu sejak awal, Dani. Yang penting sekarang, kau harus berjanji untuk berubah. Jadilah anak yang soleh. Hanya itu yang ibu inginkan," jawab sang ibu lembut. Warga sekitar yang mendengar kejadian luar biasa itu datang ke rumah kosong. Mereka menyaksikan Dani yang telah kembali ke wujud manusia, duduk di samping ibunya dengan wajah penuh penyesalan. Pak Kiai yang juga datang segera memimpin doa syukur bersama. Semua orang yang hadir terharu melihat momen itu. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Dani. Ia berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Allah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Isu mulai mendalami agama, belajar dari kesalahan, dan selalu menghormati ibunya. Dani tidak pernah melupakan pelajaran besar dari pengalaman itu. Ia tahu bahwa kasih sayang seorang ibu dan pengampunan Allah adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, berusaha membalas cinta dan pengorbanan ibunya dengan menjadi anak yang berbakti.